Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang analisa karbohidrat secara singkat ya. Jadi kalau sudah mendengar kata karbohidrat, biasanya kita udah kebayang makanan-makanan apa saja yang banyak mengandung karbohidrat. Contohnya seperti yang ada di slide ini ya. Nah, karbohidrat sendiri itu dia tersusun atas 3 unsur utama, yaitu ada karbon, hidrogen, dan juga ada oksigen. Kemudian ketika kalian lihat struktur dari karbohidrat, dia memiliki gugus fungsi hidroksi ya atau OH yang jumlahnya sangat banyak sehingga disebut sebagai polihidroksi. Selain itu juga ada yang namanya gugus aldehid dan juga ada gugus keton. Fungsi dari karbohidrat sendiri secara umum dia menyediakan lebih dari 70% energi untuk tubuh kita. Kemudian dia juga ketika dimodifikasi bisa berperan sebagai pemanis alami ataupun bahan baku dalam proses fermentasi. Nah, kalau berdasarkan jumlah penyusunnya, karbohidrat dibagi menjadi 3 kelompok, ada monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Jadi kalau monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana, sedangkan oligosakarida berarti dia tersusun atau terdiri dari 2 sampai 6 monosakarida. Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika kalian memiliki monosakarida berjumlah 2, 3, 4, 5, ataupun 6 dan mereka berinteraksi atau bereaksi satu sama lain, kemudian mereka bergabung, mereka akan membentuk yang namanya oligosakarida. Oke. Nah, ketika monosakaridanya berjumlah lebih dari 6, berarti dia akan membentuk polisakarida. Oke, nah di sini ada struktur dari monosakarida ya. Contoh dari monosakarida itu sendiri ada glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Jadi kalau kita lihat perbedaan antara glukosa dan galaktosa sebenarnya sekilas kayak sama, tapi bedanya itu adalah letak OH hidroksinya. Pada glukosa kalau dari gambar ini dia terletak kayak di bawah gitu ya. Nah, sedangkan yang lain tidak ada perbedaan. Nah, kalau pada galaktosa, OH yang di glukosa di bawah, kalau pada galaktosa OH-nya di atas. Oke, dan dia memiliki bentuk struktur yang sama. Berbeda dengan fruktosa, dia seperti segi 5 ya. Kalau dilihat sekilas kayak bentuk segi 5, tapi memiliki atom karbon yang tetap sama jumlahnya dengan si glukosa dan juga galaktosa. Cuman bedanya di sini dia bentuknya seperti segi 5. Kemudian dia memiliki CH2OH dan juga CH2OH di bagian atas dan di bawah dengan sisi yang silang. Ya. Kalau oligosakarida, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, oligo merupakan gabungan dari beberapa monosakarida, yaitu dari 2 sampai 6. Nah, di sini contohnya ada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Kalau kalian lihat, contohnya seperti sukrosa ya, kita bisa lihat. Sukrosa ini terdiri dari yang sebelah kiri, kalau kalian lihat ini adalah struktur dari glukosa, yang kemudian dia bergabung atau bereaksi dengan fruktosa. Jadi ketika glukosa bergabung dengan fruktosa, dia akan membentuk yang namanya sukrosa. Ya, di sini beberapa referensi juga menyebutkan sukrosa ini termasuk ke dalam golongan disakarida karena dia memiliki 2 buah monosakarida gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari maltosa sendiri, maltosa di sini sendiri dia terdiri dari 2 buah monosakarida. Monosakaridanya siapa? Kita lihat di sebelah kiri saja. Patokannya sebelah kiri ya. Di sini H-nya di atas, hidrogennya di atas, sedangkan OH-nya di bawah. Berarti struktur yang pertama ini lebih cenderung atau menunjukkan struktur dari glukosa. Kemudian glukosanya akan memiliki interaksi dengan siapa? Kok bisa membentuk maltosa? Kita lihat di sini hidrogennya di atas. Oke, hidrogen di atas dengan struktur seperti ini juga punyanya glukosa. Jadi di sini maltosa terbentuk dari glukosa yang berinteraksi atau bereaksi dengan glukosa juga. Jadi mereka bergabung, glukosanya membentuk maltosa. Nah, yang terakhir ada rafinosa. Jadi kalau rafinosa ini terdiri dari 3 buah monosakarida, ada galaktosa, ada glukosa, dan fruktosa.
yang bergabung bersama gitu ya. Nah, yang terakhir ada polisakarida. Kalau polisakarida ini seperti yang saya bilang, dia memiliki banyak monosakarida, lebih dari 6 ya. Bahkan sampai tidak bisa dihitung jumlah monosakaridanya. Nah, di sini kalau kalian lihat tunjukkan dengan adanya titik-titik di ujung struktur yang menunjukkan ini masih ada sambungan ikatan dengan bentuk monosakarida yang lain. Ini juga sama ya, berarti ini juga sama. Jadi ini bukan segini aja strukturnya tapi masih panjang karena masih ada titik-titiknya, kayak masih bersambung. Ini juga sama seperti yang glikogen. Glikogen ini juga sampai ujung sini masih kayak bersambung. Jadi selulose ini juga merupakan salah satu contoh dari polisakarida yang tersusun dari banyak monosakarida. Jadi di sini masih ada sambungannya ya. Jadi ini belum selesai maksudnya. Nah, kalau berdasarkan reaksi dengan enzim alfa amilase, karbohidrat sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Jadi ada yang dapat dicerna dan tidak dapat dicerna. Nah, ini yang membedakan kita. Contohnya kayak gini deh. Ada beberapa senyawa atau bentuk dari karbohidrat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita gitu ya. Nanti kita akan lihat di sini apa saja contohnya. Jadi kalau untuk yang dapat dicerna, itu contohnya seperti monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Sedangkan yang tidak dapat dicerna itu contohnya seperti selulosa, hemiselulosa, lignin, dan juga substansi pekat. Kayak gitu ya. Nah, di sini ada contoh dari karbohidrat bentuknya sederhana dan kompleks. Jadi ini sebenarnya sambungan dari yang pertama tadi. Jadi contoh dari produk-produk makanan yang mengandung karbohidrat sederhana itu seperti gula, permen, es krim, selai, minuman bersoda, dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa membuat kita cepat kenyang karena artinya kita sudah mendapatkan karbohidrat dalam bentuk sederhana yang langsung bisa diserap sama tubuh kita. Tapi kalau karbohidrat kompleks itu artinya butuh proses lagi di dalam tubuh kita agar karbohidrat kompleks ini bisa terurai menjadi karbohidrat sederhana. Makanya kalau kita makan karbohidrat kompleks itu kita tidak akan langsung kenyang gitu. Oke, jadi salah. Oke, saya ulang. Jadi untuk karbohidrat sederhana, di sini ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Jadi kalau karbohidrat sederhana ini adalah karbohidrat yang sangat mudah dicerna oleh tubuh kita gitu ya. Contohnya ada gula, permen, es krim. Jadi makanya kalau kita mau konsumsi makanan ini sangat susah membuat kita kenyang karena sangat mudah diproses, sangat mudah dicerna, dan sangat mudah diserap oleh tubuh kita. Tapi kalau misalnya karbohidrat kompleks seperti contohnya nasi, jagung, kacang-kacangan, ataupun beberapa jenis produk kayak roti gitu ya. Produk ini atau karbohidrat jenis ini itu sangat tidak sangat susah, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diproses di dalam tubuh kita agar menghasilkan karbohidrat yang sederhana, sehingga nanti baru bisa diserap sama tubuh kita. Makanya kalau kalian makan karbohidrat jenis ini, itu akan sangat mudah kenyang. Nah, sekarang apa sih kaitan karbohidrat dengan kadar gula dalam darah? Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, karbohidrat sendiri akan terurai atau terdisosiasi menjadi bentuk-bentuk monosakarida yang salah satunya adalah glukosa. Ya, jadi jumlah glukosa ini sangat diperhatikan di dalam tubuh kita karena dia secara tidak langsung akan mempengaruhi kadar glukosa di dalam darah kita. Makanya kenapa kebanyakan orang penyakit diabetes atau orang yang ingin dalam program diet gitu ya, dia akan mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi yang mungkin jumlahnya terlalu berlebih menjadi jumlah yang pas sesuai dengan takaran untuk kebutuhan dia saja. Nah, kalau kita lihat dari proses tubuh kita, ketika kalian itu memiliki glukosa dalam konsentrasi yang tinggi, nanti di sini ada hormon insulin yang berperan untuk ibaratnya kayak memindahkan atau menjaga supaya konsentrasi glukosa itu tidak berlebih di dalam darah kita. Caranya bagaimana? Ketika glukosa dalam darah itu meningkat, insulin itu kayak mendapatkan signal gitu ya. Nah, ketika dia mendapatkan signal, dia akan langsung bekerja memindahkan glukosa yang ada di dalam darah ke dalam sel yang akan diubah menjadi energi ataupun ke dalam bentuk glikogen. Jadi kalau kalian bingung glikogen itu apa?
Glikogen itu kalau kita lihat adalah bentuk dari yang ini polisakarida. Jadi yang tadinya glukosa yang merupakan monosakarida yang sangat sederhana, karena terlalu banyak jumlahnya dia akan dikonvert atau diubah menjadi bentuk glikogen. Jadi ditumpuk glukosanya hingga akhirnya membentuk polisakarida yang namanya adalah glikogen. Nah, glikogen ini ya. Glikogen ini merupakan sumber energi cadangan kita di dalam tubuh. Jadi dia akan disimpan di dalam sel kita. Tapi kalau misalnya sel tadi sudah penuh dengan glikogen, apa yang terjadi? Glukosa tadi yang ada di dalam darah itu akan diubah menjadi lemak. Jadi sumber lemak dalam tubuh itu bukan hanya produk-produk makanan yang mengandung lemak, tapi juga bisa dari produk-produk makanan yang mengandung karbohidrat, ya. Tuh. Nah, kita sekarang masuk ke analisa kualitatif dari karbohidrat itu sendiri. Banyak banget di sini, tapi yang sering digunakan di dalam laboratorium ya biasanya adalah uji Molis, Benedict, Barfoot, ada juga Seliwanov ya, dan juga uji Giodium. Kita akan lihat apa sih perbedaan dari uji-uji yang tadi. Uji-uji yang ada. Oke, jadi untuk uji Molis, singkatnya, uji Molis ini digunakan untuk melihat ada tidaknya karbohidrat di dalam sampel yang mau kalian uji. Itu dulu. Jadi nanti di sini dia hanya menggunakan 2 reagen sederhana. Ada yang namanya reagen Molis atau nama lainnya adalah aftanaftol, dan juga ada asam sulfat. Jadi biasanya sampel itu ditambahkan dengan aftanaftol dulu, kemudian ketika dia sudah homogen, baru kita tambahkan asam sulfat. Tapi hati-hati, karena asam sulfat di sini tidak ditambahkan langsung blok ke dalam larutan, tapi dia harus melewati dinding dari tabung reaksi atau media yang kalian gunakan. Tujuannya untuk apa? Agar tidak sampai bercampur dengan larutan yang ada. Nanti hasil positifnya adalah terbentuk cincin ungu seperti ini yang kalian lihat. Cincin ungu di antara lapisan sampel dan juga lapisan asam. Di antara larutan sampel dan larutan asam. Jadi di sini ada beberapa contoh. Ini ada cincin ungu di tengah-tengah ya. Atasnya putih, bawahnya kayak bening, tapi tengah-tengahnya ada ungu. Ini berarti dia positif mengandung karbohidrat. Ini juga sama, positif mengandung karbohidrat. Ini juga sama, gitu ya. Nah, di sini ada persamaan reaksi yang bisa kalian lihat. Yang awalnya tadi adalah glukosa, yang ketika ditambahkan dengan asam itu akan terhidrolisis membentuk 5-hidroksimetilfurfural. Nah, senyawa ini nantinya akan bereaksi dengan aftanaftol membentuk senyawa berwarna ungu. Makanya kenapa bisa ada muncul dia tadi. Uji yang kedua adalah Benedict. Di sini hanya untuk melihat ada tidaknya gula pereduksi di dalam sampel kalian. Jadi kan sudah tahu nih, sampel mengandung karbohidrat. Sekarang kita mau melihat apakah ini mengandung gula pereduksi atau tidak. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya larutan Fehling, yang kemudian akan bereaksi dengan gugus aldehid pada struktur gula kalian, ya, sehingga membentuk asam karboksilat, dan si CU-nya akan tereduksi membentuk CU2O yang ditunjukkan dengan warna endapan merah bata. Nah, jadi untuk Benedict sendiri sebenarnya nggak langsung merah bata, jadi dia memiliki range warna yang menunjukkan konsentrasi, ya. Jadi dari warna di sini kalian ketemu warna biru. Kenapa warna biru? Karena kita menggunakan tembaga. Hanya tembaganya saja, hanya CuO tanpa adanya aldehid atau tanpa adanya sampel yang mengandung gugus aldehid, dia hanya berwarna biru. Kemudian seiring dengan meningkatnya konsentrasi dari gula produksi tadi, warnanya juga akan berubah. Nah, di sini ini yang kiri ini kayak model gambarnya, tapi yang kanan ini adalah hasil dari laboratorium yang warnanya bisa dilihat dengan jelas ya. Jadi kalau hanya biru saja, ini artinya tidak ada reaksi antara si Fehling kalian, larutan Fehling atau si CuO dengan sampel kalian, yang artinya dia tidak mengandung reduksi. Nah, yang kedua di sini ada warna hijau yang kelihatan ada kuning-kuningnya di sini kalau kalian perhatikan. Nah, di sini dia mengandung sedikit dari gula produksi. Kemudian kalau jumlahnya agak medium, ini sekitaran 1,6 sampai 2,5%, warnanya sudah mulai menguning, tapi ini kuningnya sudah mulai kuning oranye ya, kayak kuning kunyit ya. Kemudian semakin banyak konsentrasi dari si gula produksi, berarti warnanya akan biasanya semakin merah bata gitu ya. Nah, untuk Barfoot sendiri, Barfoot biasanya uji yang digunakan untuk membedakan monosakarida dan disakarida.
Jadi ketika kita ingin mengetahui jenis dari gula di sini apa, apakah dia gula sederhana atau gula yang terbentuk dari 2 buah monosakarida atau disakarida, gitu maksudnya. Di sini kita menggunakan reaksinya juga tetap tembaga. Oke, tapi di sini bisa kita lihat dari redaksi yang saya tuliskan di sini, monosakarida akan lebih cepat membentuk warna hijau, kuning ataupun merah bata karena dia tidak memerlukan proses hidrolisis ya. Dikarenakan karena dia sudah sederhana, dia tidak perlu lagi yang namanya reaksi hidrolisis. Dia langsung bereaksi dengan si tembaga kalian ya, sehingga tembaganya tadi juga sama akan terreduksi, sedangkan ini akan membentuk struktur yang baru gitu ya. Nah, reduksinya tembaga inilah yang akan menyebabkan warna menjadi warna merah bata. Oke, untuk Seliwanov sendiri, ini adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya gugus keton. Keton, kalau kalian bingung, keton itu adalah ini yang O di tengah-tengah ini. Jadi keton itu adalah atom C yang mengikat oksigen. Ini ya, ini adalah gugus ketonnya di tengah ini. Tapi ini dalam bentuk siklik. Kalau misalnya dalam bentuk rantai terbuka, dia biasanya C rangkap 2O di tengah-tengah. C-nya di tengah, tapi rangkap 2O gitu ya. Nah, di sini prosedurnya sangat sederhana. Di sini kita memerlukan yang namanya proses pemanasan untuk mendehidrasi ikatan yang ada, dan kita menggunakan reagen resorsinol dan juga asam klorida. Hasil positifnya akan ditunjukkan dengan warna merah cherry nih, ya, yang menunjukkan adanya reaksi positif atau interaksi antara resorsinol dengan si gugus keton pada sampel kalian atau gula kalian. Nah, yang terakhir ada iodium. Iodium di sini menunjukkan ada tidaknya polisakarida. Jadi ketika kita udah positif nih karbohidratnya tadi ya, dia dengan uji molis dia ternyata positif, ada cincin ungu tadi di tengah, tapi kita pengen tahu ini apakah karbohidrat sederhana atau mungkin justru polisakarida yang sangat kompleks gitu. Kita bisa menggunakan uji iodium. Jadi kalau dia positif akan memberikan warna ini biru kehitaman ya. Ini dia akan menunjukkan menunjukkan reaksi positif bahwa dia mengandung karbohidrat jenis polisakarida. Oke, jadi untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang uji kuantitatif dari karbohidrat di dalam sampel kalian. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.